kesempatan ini saya akan membagikan firman Tuhan yang terambil di dalam Ulangan 28 ayat 1. Saya percaya bahwa ayat ini sudah sangat terkenal dan sudah sering kita dengarkan. Tapi biarlah pada pagi hari ini di Amerika dan sore hari di Indonesia, kita mau masuk belajar lebih dalam lagi karena prinsipnya kita mau belajar, dan belajar. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ketika orang percaya mendengarkan baik-baik suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka mereka akan mengalami kehidupan sehari-hari yang sangat dibedakan dan diistimewakan hidupnya. Mereka akan diangkat dari atas segala bangsa. Tuhan akan membuat mereka sebagai pribadi yang diberkati. Sehingga kita tidak menjadi orang yang mencari-cari berkat melulu. Tetapi dia berkati secara otomatis Tuhan memberkati kita. Kita akan menikmati berkat Tuhan. Kebutuhan sehari-hari kita Tuhan cukupi. Kita akan menikmati. Kita tidak akan kekurangan. Dan ini semua sebagai wujud berkat Bapa di surga. Tuhan akan menjaga, melindungi, mengayomi kita. Bahkan Tuhan akan berperang bantu kita. Kalau kita baca di dalam ayat 7 dikatakan, Tuhan akan membiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau. Terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Kita mungkin masih ada peperangan, ada persoalan. Tapi sehebat apapun peperangan, ingat Tuhan ada bersama kita. Dan siapa yang berani melawan kita? Karena orang yang berani melawan kita tanpa kita sadari, mereka sedang melawan Tuhan yang bersama dengan kita. Karena kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada dalam kita. Karena itu jangan pernah takut akan tantangan atau tekanan apapun dalam hidup kita. Makin besar masalahnya, makin besar mujizatnya. Karena Tuhan sudah memberikan garansi, berikan ketetapan, bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka lari daripadamu. Tuhan akan berperang ganti kita. Saudaraku, setiap manifestasi dan terobosan yang pernah terjadi, ditulis di Alkitab, yang bisa kita akses kembali. Contohnya Abraham, dalam mendengar suara Tuhan dan ketaatannya, dia mempersembahkan Ishak. Dan dalam ketaatan itu Tuhan menyediakan apa yang Abraham butuhkan, di mana Ishak tidak jadi dikorbankan. Tuhan menyediakan anak domba yang harus disembelih. Apa yang menjadi kebutuhan Abraham, Tuhan cukupi. Ketika kita belajar untuk dengar-dengaran suara Tuhan, saya tegaskan, tidak akan ada kekurangan dalam diri kita. Tuhan membawa kita dimerdekakan, dibebaskan dari segala sistem dunia dan persoalan dunia. Dan bukan kita yang mengalami berkat Tuhan yang kelimpahan, tapi Alkitab menulis, anak cucumu akan menikmati kelimpahan dari surga. Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Tapi tidak satu kali pun anak cucu orang benar yang meminta-minta roti. Engkau akan menikmati kelimpahan berkat. Anak cucumu juga akan menikmati kelimpahan dari surga dan juga garis-garis keturunanmu. Tapi ada kata kunci yang harus kita perhatikan, yaitu Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Saudara, ini ayat tidak bisa dibagi-bagi. Ya, kita nggak bisa baik-baik mendengar Tuhan saja.
tapi tidak mentaati. Saudara, kita tidak bisa bagi-bagi ayat ini. Ini ada satu kesatuan. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan dan melakukan dengan setia. Ya, jadi ini nggak bisa kita bagi-bagi. Ya, kita harus mendengar suara Tuhan dan juga harus mentaati. Kita tidak bisa melakukan ketaatan kalau kita nggak pernah dengar suara Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia perintahkan Tuhan padamu, maka Tuhan Allahmu mempunyai satu kedaulatan yang berlaku di sepanjang hidup kita. Saudara, kalau Yesus berjalan di atas air, itu wujud kedaulatan Tuhan. Orang biasa nggak mungkin bisa berjalan di atas air, karena berat tubuh kita tidak dapat menopang berat jenis air. Tapi Alkitab menulis Yesus berjalan di atas air. Ini menunjukkan hukum alam tidak berlaku buat dia. Dia penguasa dunia, pencipta langit dan bumi. Tapi Petrus dikatakan berjalan di atas air karena ada firman yang datang di atasnya. Dia mendengar dan melakukan. Saudara, tidak peduli ada badai kegoncangan apa dalam hidupmu, masa depanmu. Engkau akan selalu diberi anugerah untuk mengatasi gelombang dan badai yang ada. Tidak peduli sedahsyat apa badai dan gelombang yang kau hadapi. Kedaulatan tangan Tuhan lebih dahsyat dari tantangan yang kau hadapi. Oleh karena itu jangan takut. Karena ketika Tuhan berfirman, yang kita butuhkan cuma belajarlah percaya. Karena ketika kita percaya, kita akan dibawa ke dalam alam kerajaan yang tidak tergoncangkan dan kedaulatan Tuhan berlaku atas hidup kita. Oleh karena itu Tuhan mau kita sungguh-sungguh penuh perhatian, bukan sambil lalu mendengarkan suara Tuhan, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Tapi beberapa orang berkata, saya kok sulit ya mendengar suara Tuhan. Saya merasa dari waktu ke waktu saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Saudara, kalau orang yang sudah jadi orang percaya tapi belum mendengar suara Tuhan, hati-hati karena itu adalah tipu muslihat iblis. Contohnya di dalam Kejadian 3, Adam dan Hawa dalam kondisi sudah jatuh dalam dosa. Mereka masih dengar suara Tuhan, masih dengar bunyi langkah dari Tuhan. Dalam segala keadaan apapun kita harus bisa mendengar suara Tuhan. Dalam Kejadian 5, kita lihat Henokh. Henokh itu bergaul karib dengan Tuhan. Tapi kita lihat bahwa Henokh ini punya keluarga yang punya kewajiban, punya tanggung jawab buat keluarganya. Ya, bukan berarti bergaul karib dengan Tuhan itu 24 jam berdoa tanpa henti, bukan. Henokh tetap bisa bergaul dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, taat melakukannya. Walaupun dia sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Jadi jangan ada alasan, saya sibuk, nggak bisa dengar suara Tuhan. Saya sibuk, nggak punya waktu. Saya masih kerja, ibu-ibu mengatakan saya mesti urus rumah tangga, bersihkan rumah, ya, masak, dan sebagainya. Saudara, jangan punya alasan demikian. Karena ingat, kondisi keadaan di masa depan menuntut kita di zaman-zaman yang serba sulit dan sukar untuk kita mempunyai telinga yang tajam untuk mendengar. Menuntut kita punya hati yang tetap mau meresponi arahan Tuhan yang Tuhan berikan dan melakukannya. Kita lihat Kejadian 6 sampai Kejadian 9. Di situ Nuh orang yang hidup memperkenan hati Tuhan. Nuh adalah satu pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Walaupun lingkungannya tidak mendukung, tapi Nuh tetap bisa berkenan di hati Tuhan. Karena apa? Dia dengar-dengaran akan suara Tuhan. Kita tahu kisah Nuh, di mana dia membangun bahtera. Karena apa? Ide dari mana? Ya, semuanya itu karena dia mendengar suara Tuhan. Taat melakukannya, walaupun lingkungannya pada saat itu tidak mendukung. Karena Nuh tinggal di tengah-tengah orang yang sangat berdosa dan menolak Tuhan. Saudara, jangan biarkan iblis membohongi kita dan berkata, kamu kan jemaat biasa,
kamu lingkungannya nggak mendukung. Bagaimana kamu bisa dengar suara Tuhan? Tidak peduli saudara lingkungan keadaan kita. Ayo kita ambil keputusan. Kita mau selalu mendengar suara Tuhan dan melakukan. Kita lihat di Kejadian 10-11, di mana air bah mulai setelah air bah mulai bertumbuh, manusia bertambah banyak. Mereka membangun menara Babel yang tingginya sampai ke langit sebagai perlawanan terhadap Tuhan sendiri. Menuliskan bahwa pertama kali mereka lakukan itu karena mereka mau mencari nama. Yang kedua, mereka menunjukkan bahwa mereka tidak percaya kepada apa yang Tuhan janjikan. Ketika Nuh mempersembahkan korban, Tuhan memberikan janji bahwa ada bentuk pelangi di mana Tuhan tidak akan menghukum bumi lagi dengan air bah, tapi orang-orang membangun menara yang ujungnya sampai ke langit karena mereka tidak percaya pada janji Tuhan itu. Itu sebabnya di kitab Wahyu istilah Babel, menara Babel ini dipakai untuk menggambarkan sekelompok orang yang memusuhi Tuhan dan tidak percaya akan suara Tuhan. Saudara, banyak orang ketika mereka mulai masuk menjalani kehidupan sehari-hari, menjalani seperti sistem Babel, mereka khawatir, ya, yang nggak punya uang khawatir, yang punya uang khawatir. Ini semua mereka orang yang menjalani sistem Babel, ya, yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya, yang mengatakan bahwa semuanya itu sia-sia. Tapi kalau kita percaya, kita menikmati berkat Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak ada gunanya. Sebagai orang percaya, engkau dengar-dengar pada suara Tuhan dan melakukan. Maka apa yang kita dapati? Kita bahwa Tuhan akan mengangkat engkau dari segala bangsa di atas muka bumi ini. Kuncinya apa? Dengar suara Tuhan, setia melakukan. Amsal 20 ayat 12 berkata, telinga yang mendengar dan mata yang melihat, keduanya dibuat oleh Tuhan. Saudara, untuk kita butuh telinga yang mendengar. Ya, kita butuh telinga yang mendengar. Alkitab menuliskan telinga yang mendengar dan mata melihat. Untuk apa mata melihat? Untuk melihat Tuhan. Kedua-duanya itu dibuat oleh Tuhan. Saudara, kalau seorang baik kita melahirkan, pada waktu saya melahirkan bayi saya, anak saya, ya, itu yang dilihat telinganya, oh telinganya ada, ya, berarti bisa melihat, bisa mendengar, matanya ada, berarti komplit, nanti bisa menangis. Setelah bertambah waktu, maka anak ini akan menjadi besar. Maka dia mulai bisa berinteraksi dengan orang tuanya, bisa melihat, dikasih keliningan, matanya normal, bisa ikut jalan, bisa ketawa, ya, bisa melihat orang tuanya, bisa mendengar, kita panggil, dia dengar. Saudara, dan kita ini yang sudah dilahirkan kembali, kita ini disebut anak Allah yang maha tinggi, ya. Kita ini terlahir dalam kerajaan surga waktu kita lahir baru. Saat kita terima Yesus, kita ciptaan baru, ya. Korban Kristus menyucikan hati kita. Kita ini sebagai anak Allah. Lah sekarang Bapakmu yang di surga ini kepengen ngajak berkomunikasi, ya. Tapi saudara nggak bisa dengar. Saudara nggak punya telinga rohani yang bisa mendengar. Artinya apa? Saudara anak yang cacat. Tuhan memberi tanda supaya kita bisa melihat. Kita tetap khawatir, ya. Kita tetap takut, kita tetap kecewa, kita nggak bisa melihat pertolongan Tuhan. Artinya kita ini buta rohani, cacat rohani, mata kita buta karena nggak bisa melihat Tuhan. Khawatir-khawatir, kecewa-kecewa, takut. Ayo, hari ini kita berdoa, setiap kita orang percaya, tidak ada lagi kecacatan rohani di dalam hidupmu. Mulai hari ini ayo kita berdoa untuk kita tidak ada kesulitan untuk mendengar suara Tuhan. Engkau tidak ada kesulitan untuk melihat tangan Tuhan sedang terus bekerja. Tantangan demi tantangan boleh datang, tapi di balik setiap tantangan ada tangan Tuhan yang bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita.
Firman Tuhan berkata, telinga yang mendengar, mata yang melihat, dua-duanya dibuat oleh Tuhan. Telinga rohani kembali terbuka. Ayo mata rohanimu kembali dibersihkan, sehingga engkau bukan cuma mendengar dia, tapi engkau mulai melihat dia dalam hadiratnya. Tuhan bisa berbicara dengan suara hati nurani kita. Kalau suara hatimu mulai berbicara, jangan remehkan. Karena biasanya yang baik dan yang jahat itu Tuhan berbicara melalui suara hati nurani kita. Di dalam Yohanes 10 ayat 14 dikatakan, akulah gembala yang baik dan kamulah domba-dombanya. Saudara, akulah gembala baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Kita setiap orang percaya dipanggil sebagai domba-dombanya Tuhan. Kalau kita berkata, saya nggak kenal suara Tuhan, belum benar dengar suara Tuhan. Lah kita ini dombanya siapa? Kalau kita dombanya Tuhan, seharusnya kita dengar suara Tuhan. Engkau bahkan mengenal suaranya. Kita belum pernah dengar suara Tuhan. Hati-hati, ada tipu muslihat iblis. Iblis membawa kita masuk dalam tipu muslihatnya. Karena apa? Karena kalau kita dengar-dengaran akan suaranya, maka kita menjadi pribadi yang sangat membahayakan buat iblis. Dan daripada iblis ketakutan dan terganggu, maka kita dipenuhi dengan tipu muslihat supaya kita tidak dengar suara Tuhan. Saudara, manfaatnya apa mendengar suara Tuhan? Kalau saudara baca, catat aja Yesaya 48, 17-19. Pertama dan ayat 17, kita akan mengalami perjalanan yang hidup yang selalu berkemenangan. Jalan Tuhan adalah jalan yang berkemenangan. Ayat 18 katakan, kita akan mengalami damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu akan berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Namamu tidak akan dilenyapkan dari hadapanku. Engkau akan mengalami kehidupan yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera, kebahagiaan, kemenangan, bukan saja untukmu, tapi untuk seluruh garis keturunanmu. Bukankah ini yang dicari semua orang? Dan Tuhan sudah sediakan kalau kita mau mendengarkan suaranya. Kalaupun engkau berkata, benar loh, saya nggak pernah dengar suara Tuhan. Saudara, di dalam Yesaya 65 ayat 1 berkata, aku telah berkenan memberi petunjuk pada orang yang menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak mengenal namaku. Saudara, sewajarnya kita harusnya bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan bisa berbicara melalui ayat-ayat Alkitab. Tuhan bisa berbicara melalui lewat nubuatan. Tuhan bisa berbicara melalui suara hati nurani. Tuhan bisa berbicara melalui orang lain yang berbicara kepada kita. Tuhan bisa berbicara melalui firman yang disampaikan. Tuhan bisa berbicara melalui lirik lagu yang kita nyanyikan. Kenapa sampai sekarang kita masih sulit mendengar suara Tuhan? Coba kita lihat Samuel. Di dalam Samuel itu dikatakan dalam 1 Samuel 3 ayat 7, Samuel belum mengenal Tuhan dan firman Tuhan belum pernah dinyatakan. Ini ada suara untuk Samuel, tapi Samuel nggak bisa respon. Responnya keliru. Kenapa? Karena Samuel belum mengenal Tuhan. Kenapa kita tidak bisa mendengar suara Allah? Karena kita kadang-kadang belum mengenal Allah secara sungguh-sungguh sesuai dengan firman-Nya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Belajar seperti Samuel. Alasan Samuel dikunjungi Tuhan secara pribadi. Karena Samuel mempunyai sikap hati seorang hamba. Dan Samuel yang muda itu dikatakan sebagai pelayan Tuhan. Saudara menjadi pelayan Tuhan. Saudara. Dan Samuel dikatakan dia duduk di hadirat Tuhan untuk tidak bosan-bosannya mendengar suara Allah. Meskipun Imam Eli pada waktu itu kurang akurat di hadapan Tuhan. Tetapi dikatakan
bahwa dia memberikan satu yang nasihat yang membuat Samuel bisa terhubung dengan Tuhan. Saudara, dikatakan Samuel lama-lama duduk di hadirat Tuhan. Dan ini yang kadang-kadang hilang di dalam kehidupan kita. Untuk lama-lama hidup di dalam hadirat Tuhan. Kita tidak ada waktu untuk saat teduh. Ya. Karena apa? Kita doanya sibuk-sibuk dan kita cepat-cepat doanya cepat-cepat ya. Doanya kadang-kadang kita perintahkan Tuhan, Tuhan minta ini. Tuhan belum berkata apa-apa, kita sudah amin. Saudara. Yang jadi Tuhan ini siapa? Saudara, mestinya kita doa, saat teduh, dengar suara Tuhan dulu, terus doa lagi. Orang yang sulit mendengar suara Tuhan itu juga karena hatinya dan di pikirannya itu masih ada pikiran suara-suara yang lain. Ingat, you cannot hear the voice of the Lord because there are so many voices in your mind. Ya, apa bedanya the voice of God and the other voice? Contohnya, waktu kita ibadah, kita lagi-lagi pujian. Tuhan selalu menolongku waktu kita pujian. Terus pikiran kita bisa melayang ke tempat lain, muncul pikiran lain. Kenapa? Karena pikiran kita ini sedang diisi banyak dengan pikiran lain. Ada suara-suara lain. Suara kekhawatiran, suara-suara pikiran kita, suara-suara keganjalan hati kita, suara-suara menjengkelkan, suara yang tidak bisa mengampuni, suara kepahitan. Saudara, kalau kita bisa mendengar suara Tuhan, lebih daripada suara kita, maka kita akan belajar mendengar suara Tuhan. Karena itu, kita harus sungguh-sungguh seperti Samuel, duduk di bawah kaki Tuhan, belajar Tuhan dengan baik-baik. Saudara, karena apa? Tanpa suara Tuhan datang di dalam hidup kita, di segala waktu, situasi, keadaan, maka saudara akan mudah dikebas oleh berbagai perkara-perkara buruk. Sekali lagi, tanpa suara Tuhan datang di dalam hidupmu, di segala waktu, situasi kehidupanmu, maka engkau akan mudah dikebas oleh berbagai perkara-perkara yang buruk. Dengan suara Tuhan, maka situasi apapun yang menjadi batu sandungan dalam hidupmu akan menjadi batu loncatan. Batu sandungan apa bentuknya? Batu sandungan masalah ekonomi, sakit penyakit, keluarga yang menjadi batu sandungan dalam hidup kita. Datang pada kita. Ayo kita datang pada Tuhan. Percaya dengar suara Tuhan. Percaya lakukan. Maka batu sandungan akan menjadi batu loncatan yang membawa engkau naik level lebih tinggi. Membuat engkau lebih kuat. Membuat engkau lebih perkasa. Membuat engkau menyatakan kedaulatan Tuhan dan kuasanya. Dan hidupmu menjadi pesan Tuhan di generasi-generasi yang akan datang. Amin.